Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Heta Olivia dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di video kali ini saya akan mereview materi dari Bapak Iqbal tentang komunikasi nonverbal. Jadi, apa sih komunikasi nonverbal itu? Dari apa yang sudah saya pelajari dari Pak Iqbal dan penjelasannya, bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya seperti apa? Contohnya ekspresi kita ketika menjelaskan kepada seorang. Dengan ekspresi kita, orang akan memahami emosi atau perasaan yang kita keluarkan untuk si lawan bicara. Dan selanjutnya di sini, fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkannya. Jadi dengan perasaan atau raut wajah kita, dengan apa yang kita pancarkan terhadap lawan bicara, maka di situ dampaknya akan meyakinkan lawan bicara bahwasannya apa yang kita bicarakan itu benar adanya, atau biasa disebut dengan repetition. Yang kedua, menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata atau biasa disebut substitution. Yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain dapat mengenalnya atau identify. Jadi biasanya orang-orang itu kan punya watak yang berbeda. Jadi dengan mengetahui orang itu seperti apa, kita dapat mengetahuinya dari komunikasi nonverbal. Yang keempat, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna. Jadi kalau semisalkan kita nih ngomong ke lawan bicara tanpa ekspresi atau emosi yang kita miliki, maka rasanya percakapan itu hambar. Jadi jika kita berbicara dengan lawan bicara kita, maka diperlukan emosi yang dapat menimbulkan rasa percaya terhadap lawan bicara. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi nonverbal di sini ada 6. Yang pertama, pesan nonverbal bersifat komunikatif. Yang kedua, pesan nonverbal yang kontekstual. Yang ketiga, pesan nonverbal adalah sebuah paket. Yang keempat, pesan nonverbal dapat dipercaya. Yang kelima, pesan nonverbal dikendalikan oleh aturan. Yang keenam, pesan nonverbal bersifat meta komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi nonverbal. Terdapat ragam jenis komunikasi nonverbal, di antaranya yaitu yang pertama, kinesik. Secara sederhana dapat diartikan posisi tubuh dan gerakan tubuh termasuk wajah. Jadi komunikasi nonverbal kinesik itu dapat digambarkan dengan gerakan tubuh kita ketika berbicara dengan lawan bicara kita. Yang kedua, sentuhan. Sentuhan yang dimaksud dalam konteks komunikasi nonverbal adalah bukan hanya sekedar menyentuh dengan tangan ataupun alat tubuh kita lainnya, tetapi sentuhan yang penuh dengan makna, tergantung dari masing-masing tujuan, di mana sentuhan menjadi salah satu jenis komunikasi nonverbal. Semisalkan yang aku dapat dari komunikasi sentuhan ini, nonverbal sentuhan. Jadi semisalkan kalian yang kadang mau ngobrol nih sama seseorang, dan orang itu mungkin belum menghadap ke kita gitu ya kan. Jadi kita mungkin dari belakang bisa menyentuhnya, menyentuh bahunya kayak, "Hei Dila," gitu kan. Itu mulai dari komunikasi nonverbal sentuhan. Yang selanjutnya itu komunikasi nonverbal parabahasa. Parabahasa merupakan sebuah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkan. Jadi kalau misalkan kita ngomong kan pasti ada iramanya gitu, intonasinya. Kalau kita marah pasti kan intonasinya tinggi. Kalau misalkan kita sedih pasti intonasinya rendah gitu. Paham kan? Oke. Lanjut. Yang keempat, penampilan fisik. Jadi kayak penampilan fisik pasti paham lah, seorang mengekspresikan diri melalui penampilan fisik. Kalau sekarang sih kan zamannya fashion gitu kan, ada yang suka fashion Korea. Bahkan sekarang lagi musim banget kayak cewek kue, cewek mamba, cewek apa lagi? Cewek bumi. Nah, dari situ dapat mengekspresikan jadi diri kita. Jadi sebenarnya kita itu tipe fashion yang seperti apa sih? Dari fashion kita dapat menimbulkan komunikasi non-verbal.
seperti apa yang aku pakai sekarang, pink dan putih, itu bisa disebut dengan cewek kue gitu. Selanjutnya 5 proxemic. Proxemic merupakan bahasa nonverbal yang membahas tentang ruang dan bagaimana kita menggunakan ruang untuk berkomunikasi. Jadi dengan ruangan ya yang digunakan gitu, paham lah. Nomor 6, chronemic. Chronemic dapat dikatakan bagaimana mempersepsikan dan menggunakan waktu untuk mengidentifikasi identitas dan komunikasi. Selanjutnya 7, keheningan. Keheningan menjadi salah satu pilihan beberapa orang untuk mengomunikasikan sesuatu pada orang lain. Di sini yang aku pahami keheningan ini, jadi kalau misalnya kita marah atau kita sedih, kita kan kadang kalau misalkan kita tidak mengungkapkan kata-kata, kita lebih memilih untuk diam gitu. Jadi diam itu disebut dengan komunikasi nonverbal keheningan. Dan yang terakhir ada artefak. I don't know how to pronounce it. Artefak ya, aku lupa. Artefak adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia. Artefak mengekspresikan identitas etnis, misalnya Indonesia yang merupakan negara dengan ragam suku. Ada lagi mungkin contohnya Korea yang terkenal sama kayak boy group sama girl groupnya sama K-drama gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya, review materi dari pelajaran teori komunikasi mengenai komunikasi nonverbal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.